Pernah, ya pastilah semua orang yang ngejalanin bisnis itu saya yakin, apalagi udah di angka 2 tahun, itu pasti banyak cobaan, gak ada yang mulus-mulus aja ya. Kalau mulus-mulus semua orang pengen bisnis ya mas, enak gitu. Nah kalau saya sih pernah ngalamin namanya itu ya masih ego ya, masih jiwa muda ya, berantem sama karyawan. Sampai dia itu ya pokoknya diancam lah, sampai ya dia kesel sama saya gitu kan, sampai tempat produksi saya pernah dibakar. Nah, qadarullah lah itu, pokoknya ada pemotongan kayu saya pernah dibakar karena dia nggak suka sama saya gitu. Hingga akhirnya saya berpikir ya setiap orang itu berhak menilai apa. Ibarat kata kita sebagai pemimpin harus siap nggak disukai banyak orang. Karena nggak bisa kita tuh ngotot itu kan, semua orang ya sama karyawan itu wajar lah kalau jadi pemimpin. Apa yang nggak suka itu satu poin tuh. Jadi saya itu dari umur 4 tahun udah ditinggal ibu saya. Jadi saya broken home dari umur 4 tahun. Sampai saya SMP itu saya bingung ya. Maaf ya, nakal lah saya. SMP aja ya, saya ngerokok lah, macem-macem lah saya lalui lah ibarat kata. Hingga saya sekarang lah saya ibarat kata saya udah menjalani semua lah gitu kan. Masa-masa muda itu benar-benar menikmatinya lah gitu ya. Yang saya mau sharingkan tuh singkatnya ya. SMK lah saya udah mulai berpikir kan, saya harus cari ibu saya. Jadi kan udah lama ninggalin saya kan. Nah itulah kenapa saya merantau ke Batam. Ibu saya ada di Malaysia ya. Ibu saya di Malaysia, SMK ya, umur 18-19 lah saya merantau. Di situ qadarullah ya, karena saya selalu yakin tadi, apapun saya selalu doa sama Allah gitu. Saya pengen apa. Dan aneh kalau diceritain, saya nggak punya nomor handphonenya, saya nggak tahu ibu saya kayak gimana. Bener-bener nggak tahu gitu lah ya. Tapi qadarullah lah, singkatnya itu ada saudara saya ya waktu itu. Nah, jadi intinya kerja di rumah sakit ibu saya. Ya pokoknya saya qadarullah, pokoknya intinya singkatnya itu saya tiba-tiba ditelepon. Niat saya dari dulu saya nganggur 3 bulan mas di Batam. Padahal saya lulusan SMK elektronik awalnya gitu kan. Nah yang saya bikin tertekan banget nih ya, lihat kondisi ibu saya. Jadi ya wajar lah ya, kita nih sekuat-kuatnya cowok ya. Bayangin ya mas ya, kita ngeliat ibu kita kerja jadi cleaning service mas. Jadi saya pertama kali ketemu itu intinya, saya ngeliat ibu saya kerja nggak bagus. Saya sadar ya Allah, ibu saya kerja kayak gini, lulusan nggak sekolah. Jadi di sana, jadi kerja pahit banget lah. Di situ sih yang bikin saya tuh mikir ya, saya harus sukses gitu loh. Saya harus bawa ibu saya dari Malaysia ke Indonesia. Jadi di situ titik yang saya tuh bikin ngotot ya, saya pernah bilang tadi. Karena saya waktu itu pernah disemangatin orang waktu saya SMP. Saya pernah dipanggil guru ini ya, BK ya. Jadi saya ketahuan ngerokok, ketahuan mabuk, nakal banget lah panggil. Tapi dia sabar banget ngadepin saya. Waktu itu saya SMP, ingat banget ya, saya ikut geng-geng kayak gitu kan. Saya dibilang sama dia, saya curhat kan. Ya intinya saya nggak tahu hidup saya ngapain gitu loh. Yang bikin saya sadar itu ya guru BK itu bilang sama saya, Farad, saya tahu masalah kamu punya masalah. Coba kamu jangan bilang kamu itu ada masalah sama orang. Jangan kamu bilang tuh kamu itu berongkom. Itu di pikiran saya, oh saya mah ngiri gitu sama orang kan. Enak ya orangnya. Tapi dibilang sama dia, coba buktikan orang yang berkorkom itu bisa sukses. Dan kamu bisa menginspirasi banyak orang. Jangan kamu jadi kayak gini. Yang kamu pikir pasti orang yang kayak kamu narkoba. Ke situ, ke arahnya. Itu awal saya kan masih labil ya mas. Di situ saya kerja keras. Oh betul juga ya. Maaf ya, SMP itu karena saya bandel, saya di pesantrenin mas. Ternyata di pesantren itu kumpulan anak-anak bandel, bukan orang-orang yang orang tua nggak mau ngurus pikir saya. Karena saya di situ makin bandel mas di SMP itu. Saya pokoknya banyak bikin kasus lah. Pokoknya saya pindah SMP itu yang SMP 3 Cimahi itu otomatis saya di sini. Itu kelas 3 gara-gara saya dikeluarin. Nakal banget pokoknya. Enggak usah ceritain masalah. Intinya saya dipindahin sampai saya dihukum paling pahit banget, dihukum dibotakin di tempat pesantren perempuan, itu masih ingat banget saya. Disiram comberan mas. Maaf ya, itu pahit banget saya. Ukuran paling parah lah di pesantren itu dibotakin, dan itu saya udah ngalamin itu dibotakin, itu malu banget mas itu. Hingga akhirnya saya udah gak kuat lagi tuh, akhirnya saya pindah lah SMP kelas 3 itu. Saya bilang orang tua saya udah gak jelas masa depan saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Farhad Hijazi. Jadi saya sekarang lagi menekunin bisnis namanya Kamila Home Decor. Jadi Kamila Home Decor itu konsepnya menjual pernak-pernik dekorasi ya, yang berbasis awalnya dari dekorasi dinding, merambat ke furnitur ya, dan kita juga pemasangan jasa wallpaper, lantai vinil dan lain-lain. Nah, jadi kita fokus banyak di kategori home decor itu gitu.
Jadi kalau mulai bisnis, jadi pertama kali itu saya merantau ya ke Bogor. Jadi saya tuh dari lulus SMK itu kerjanya merantau. Dari pertama saya lulus SMK, saya pergi ke Batam, terus saya kerja juga hingga akhirnya kerjaan saya terakhir tuh waktu itu pernah kerja di Brunei, ikut sama orang gitu kan. Nah kebetulan basicnya itu memang di properti. Nah itu yang perjalanan saya awal ya. Setelah itu, kenapa saya pulang? Kebetulan orang tua saya di Jakarta, lebih di Cibubur ya, Bekasi. Nah, saya pulang ke Jakarta karena orang tua lagi sakit. Jadi itu lagi jantung ya, mau dibedah ya. Jadi saya disuruh orang tua itu kuliah. Jadi kan saya itu paling susah diatur anaknya gitu. Jadi saya pulang lah, orang tua cuma minta itu doang. Karena orang tua saya PNS dan dia bilang anak-anak harus minimal S1 karena orang tua S2 gitu kan. Jadi saya pulang, ya udah akhirnya saya resign yang kerjaan di Brunei. Karena ya itulah permintaan orang tua ya kan, nggak bisa kita tolak. Pulang saya ke Jakarta dan saya waktu itu selesaikan semua, padahal posisinya itu saya kan kalau kerja di luar negeri ada kontrak ya 2 tahun visa ya. Nah itu saya bayar visa tuh sampai berapa puluh juta itu kan. Nah saya bayar itu kan, selesaikan, gaji saya pun ditahan. Yang penting itu yang terbaik gitu kan. Saya pulang, saya fokus kuliah. Awalnya saya pengen kuliah di Jakarta, coba karena lihat Jakarta macet gitu, saya lihat kondisinya, akhirnya saya pilih Bogor. Intinya kebetulan saya basic juga sekolah SMK terakhir di Bandung, jadi bisa bahasa Sunda. Akhirnya saya fokus di Bogor ikut teman ya, ada teman dari SMK saya ngajak, dan di Bogor aja kuliah. Itu usia saya udah umur 24 ya. 24 itu saya langsung kuliah, baru masuk kuliah. Tapi saya ambil kelas karyawan karena nggak mungkin reguler ya kan, karena udah telat gitu kan. Lagi saya pikir, nah disitulah titik saya memulai bisnis gitu. Saya berpikir apa yang harus saya buat, nggak mungkin saya dibayarin gitu kan. Nah, karena saya biasa kerja keras, kerja gitu, posisi nggak punya uang, akhirnya saya mikir otak saya, yaitu saya kembali ke prinsip ya. Kalau ditanya kapan mulai, karena situasi dan kondisi ya, kita tertekan, akhirnya kita mikir. Nah pokoknya saya ingat banget ya, pengalaman saya banyak ternyata nggak kepake. Waktu saya kuliah ini, saya ngelamar kerja banyak banget ditolakin, sampai perusahaan besar ditolakin semua. Jadi saya karena umur gitu. Nah, disitulah saya mikir, nggak mungkin saya nggak berbuat. Ya, posisi itu saya langsung, pilihan saya bisnis itu. Nah, memulai bisnis awal itu saya ingat pepatah orang Padang ya kan. Nah, semua orang Padang ini disuruh dagang, kenapa gitu kan. Nah, ternyata ada sejarahnya. Jadi intinya orang Padang itu dituntut ya, nggak ketergantungan gitu loh. Jadi kita, segala sesuatu yang kita dapat harus ada perjuangannya. Itu yang kita pegang gitu kan, prinsip ya. Jadi intinya saya memulai bisnis itu, awalnya saya nggak punya modal ya. Jadi saya bikinlah dulu itu, ikut kumpul-kumpul teman-teman komunitas aja gitu. Tadi saya nggak bisa apa-apa, tapi saya ikut ngumpul-ngumpul ya, suka ngumpul-ngumpul aja awalnya kan. Nah waktu itu ada namanya komunitas Bukalapak, saya bergaul sama mereka, akhirnya ngembangin lagi. Waktu itu 2018 itu saya ingat banget ya, saya lihat peluang besar di Lazada waktu awal saya merintis ya. Jadi ingat banget, kenapa saya bilang peluang besar, karena di situ nggak ada yang mau main di situ. Awal di Bukalapak, Tokopedia aja yang terkenal gitu kan. Lazada itu masih baru banget ya. Nah disitulah peluang besarnya. Jadi saya ngambil jualan di Lazada karena susah banget upload produknya itu. Ada berlembar-lembar dan bahasa Inggris itu awalnya. Dan kita kalau masuk itu harus deposit 500.000. Cuma karena insting saya tadi kayaknya peluangnya besar deh gitu kan. Akhirnya saya mulailah itu Lazada awalnya. Awalnya saya gaptek banget, nggak ngerti apa-apa. Tapi saya pengen bisa karena saya butuh uang ya kan. Butuh buat kuliah. Akhirnya karena saya ngotot, saya pergi intinya saya training. Jadi saya ngotot saya ingat banget ya. Waktu pertama banget saya polos banget. Karena saya pengen bisa Lazada, saya ke kantor Lazada itu seminggu itu hampir 2 kali ya. Jadi pengen belajar cara uploadnya gimana, penasaran gitu loh. Nggak, akhirnya sampai security-nya kan, saya ingat banget lantai, kan dulu kalau di Jakarta itu ya, saya cari di Google, saya datengin di Lazada tuh lantai keberapa gitu kan. Jadi saya dateng, nggak ditolak. Mau apa kepentingannya? Saya pengen belajar, saya bilang gitu kan. Nggak boleh. Sampai akhirnya dikasih security ke atas, saya ketemu sama orang dalamnya lah akhirnya. Nah disitulah asal mulanya saya belajar banyak di Lazada, trik and triknya, dan mereka bilang Lazada ini bakal besar Pak, harus gini. Yang saya ingat dari kata-kata orang dalamnya itu, saya dituntut sama dia, Bapak kalau mau jual Lazada harus kuat modal Pak, kata dia gitu kan. Maksudnya gimana? Jadi prinsip algoritma dulu, Bapak harus upload banyak-banyak, maka orderan Bapak kan banyak. Nah itu yang saya pegang tuh, berarti logikanya produk saya harus banyak ya kan, asal mulanya gitu ya. Nah, jadi intinya saya ya tadi upload banyak-banyak, sampai saya di Bogor saya mikir ya kan, apa upload yang saya mau upload itu kan. Di situ saya ngotot ya, semua UMKM di Bogor itu saya datengin gitu kan. Saya bilang, saya mau jualin produk Anda gitu, saya bantuin, saya bisa besarkan dengan dibantu orang dalam itu, saya bilang gitu kan. Saya cari tuh jualan helm, jualan sepatu, semua saya jual pokoknya dengan sistem dropship awalnya. Tapi kan kalau dulu dropship kita nggak lihat barangnya, tapi kalau saya mikir dropship ini nggak,
insting ya, inti saya waktu 2018 nggak akan bertahan lama gitu. Karena apa? Kita nggak lihat barangnya gitu kan, nggak jelas. Kalau saya kan bisa harus jelas gitu, jadi saya harus lihat barangnya. Jadi makanya saya dropship tapi di daerah Bogor, itu yang saya pakai prinsip awal itu ya. Nah terus awal mula saya nggak ada modal, saya ajak-ajak teman, ayolah kita bareng-bareng bisnis. Awalnya teman-teman kuliah saya bikin lah, waktu itu pernah bikin, ada teman saya tuh ingat banget ya, namanya itu Syamsi kalau nggak salah tuh. Itu asal mula saya banyak dapat ilmu sama dia, saya ngekos bareng sama dia. Dia itu scraper, jadi itu saya lihat toko dia sampai banyak dan saya belajar banyak sama dia. Jadi intinya saya uploadnya cepet banget sama dia, dibantuin sama dia. Jadi saya nggak ngerti apa-apa, dibantu sama dia. Saya bikin lah waktu itu, bikin bikin website UKM Indo itu awalnya. UKM Indo itulah kembangkan yang kita bawa company profile ke UMKM bahwa kita ini profesional di bidang marketing gitu. Kita hanya ngomong doang gitu, kita yakinkan gitu kan, biasanya ke dagang. Akhirnya mereka percaya, kita kasih barang tanpa modal. Jadi saya bilang minta tempo gitu kan, karena pembayaran Lazada seminggu sekali. Itu asal mulanya perjalanannya. Ya sampai ketemulah saya produk yang di hiasan dinding yang saya besar itu. Awalnya produsen saya ngambil, ternyata waktu saya jalani beberapa produk butuh modal tadi, karena disupport sama UMKM itu yang paling kenceng ya hiasan dinding inilah. Karena saya ingat banget yang produk saya jual ini memang benar-benar belum ada di Lazada. Saya cek toko saya doang di Lazada itu, makanya peluangnya besar banget. Makanya saya fokuskan di situ. Bahkan nah supplier saya jual di Tokopedia. Kan kalau kata orang nyari supplier di Tokopedia. Jadi saya ngambil barang dari Tokopedia itu ya, scrap sama teman saya jualin semua barang-barang mereka itu. Dan alhamdulillah karena ini mereka pun kaget ya kan. Saya disupport dana juga, saya tanpa modal, dipackingin sama mereka. Jadi saya cuma upload aja, kerjaan saya cuma balas chat doang, dia yang support, hingga akhirnya supplier saya keteteran. Nah itulah ending tadi saya produksi. Nah akhirnya saya mulai produksi karena supplier saya nggak bisa support. Nah pas saya produksi ternyata nggak semudah itu produksi ya. Nah saya belajar produksi akhirnya sampai saya berhenti kuliah. Akhirnya saya korban kuliah karena apa? Karyawan saya sampai 8 pertama itu. Orderan saya kaget banget ketika saya fokus membludak. Saya kan punya target, saya punya target itu pokoknya per orang itu minimal harus produksi minimal, waktu zaman dulu kemampuan mereka 50, saya naikin terus kan. Jadi per orang 50, berarti kalau orderan saya ada 400 ya berarti saya punya 8 karyawan gitu. Ya gitu terus naikin 100, jadi dari pisisan itu. Makanya saya gaji karyawan dari situ. Jadi saya dulu gajiannya harian, nggak ada bulanan kan. Saya masih ada ketakutan awalnya gimana biar gaji mereka. Ya dari situlah saya mulai sampai detik inilah alhamdulillah, bersyukurlah. Yang saya terasa pas awal nikah itulah bisa makin naik. Tadinya saya nggak punya office karena saya fokus hanya polos banget ya, produksi aja, ngandelin orderan. Ternyata pas itu pernah di sisi juga mas, saya itu orderan saya jatuh gitu loh. Sampai saya mengeluarkan 8 karyawan karena apa? Nggak mampu bayar kan, mengeluarkan 8 karyawan itu. Ya itulah, saya berpikir ternyata marketing juga penting. Akhirnya makanya sekarang istri saya pun pertama nikah pun semester 5, kebetulan satu kuliahan, saya suruh resign juga kuliah. Jadi suruh megang office, saya bilang saya megang produksi karena memang capek banget produksi. Alhamdulillah stabil ya, istri saya ngasih job desk, ngasih target ke karyawan. Ya sampai sekarang lah, kuat lah. Nah alhamdulillah tahun-tahun ketiga kemarin saya berpikir harus kembangin, kan nggak mungkin hiasan dinding terus itu. Scale up lah mengembangkan bisnis saya. Karena keyakinan saya banyak produknya, inilah produk saya dari jasa wallpaper, lantai vinil, dan barang-barang lain karena saya mau masukkan juga ke toko Shopee saya. Biar kan nggak mungkin follower saya belinya hiasan dinding aja, makanya saya lebih lengkap lagi, lebih ke arah barang-barang yang unik ya, ada rotan. Jadi yang barang-barang konsepnya itu benar-benar unik, dekorasi yang belum ada di Bogor saya stokin, saya nyari ke pelosok-pelosok lah karena pengrajin-pengrajin. Jadi gini, konsep Camilla Home Decor itu kita, yang saya bilang tadi di awal ya, kita fokus yang dekorasi dinding awalnya. Jadi kan kita kategori kita home decor atau home living ya, dinding. Jadi yang berkaitan dinding seperti rak dinding, cermin dinding, hiasan dinding kita ada. Sampai ya tadi kita merambah juga wallpaper juga ada. Ya, tapi kita ada beberapa yang kita sistemnya pre-order ya, kayak hiasan ini tuh kita menjual desain banyak. Jadi kalau ada yang mesenkan bisa custom juga, ada yang kita buatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita merambah ke tadi lantai vinil ya, karena kemarin kebutuhan waktu saya buka toko offline banyak orang-orang tuh bingung nih dekor, jadi kita sebagai buka jasa juga konsultasi dekorasi, jadi kita datang, kita bisa pasangkan lantai vinil, rumput sintetis, pokoknya kita bantu dekorkan
sama wallpaper. Ada juga gorden, tapi kalau sistemnya vendor. Jadi kalau misalnya ada tim kita, kamilah hanya sebagai konsultannya, nanti kita carikan orang-orang yang profesionalnya untuk yang datang ke tempat customer. Nah itu konsep kita. Terus kalau untuk di online-nya ya tadi kita intinya itu produk-produk apa yang kita bisa jualkan yang lagi ngetren, biasanya kita stokan. Jadi kita riset, ya sebenarnya riset di online juga gitu. Jadi kita riset di online, jual ke online gitu konsep kita. Apa barang home decor lagi ngetren atau bunga atau apa, kalau lagi bagus kita stokan banyak-banyak, kita pasarkan ke dalam itu toko Shopee kita yang udah besar gitu. Itu sih. Kalau penjualan, kebetulan kita tahu 2 tahun pertama kita fokus marketplace. Kita besar pertama kali di Lazada dengan 4 toko awalnya, di Shopee dengan 2 toko, awalnya 6 toko. Tapi untuk saat ini pemasaran kita Lazada kita kurangkan, sekarang tinggal 2 toko ya. 2 toko lagi ya, kita kurangin 2. Terus kita fokuskan di Shopee. Di Shopee ada 2 ya yang udah yang kita lagi mengarah ke mall juga. Masih star seller lah, mau kita fokuskan juga. Cuma untuk marketing kita semua udah branding ya masuknya. Instagram kita ada, website kita ada, terus TikTok juga ada, semua kita ada. Jadi kita memang konsep kita tuh kita pelajarin ilmu online tadi ya. Kita ilmu online ada 3 tadi kan, dari sosmednya ada tadi seperti sosmed seperti Instagram, TikTok itu sosmed. Terus dari marketplace seperti Lazada, semua kita ada sebenarnya. Tapi yang jalannya itu yang fokusnya hanya Shopee sama Lazada, yang fokusnya ya kemarin banyak lah yang plafon itu kita pokoknya kerjasama semua ya, kita ada yang baru pun masuk gitu intinya. Terus yang ketiga tadi Google juga kita udah ada Google Business juga, bisa dicek di Google Kamilah Home Decor, udah ada alamat kami juga yang customer kita yang datang ya. Jadi untuk lebih info itu sebenarnya lengkap dari Instagram ada juga sih. Instagram tuh ada namanya link tree-nya ya, ibarat kata ada ya, di situ lebih lengkap kita jual di mana, semua kita ada sih. Jadi intinya yang saya pegang sampai detik ini ya, kalau cara berjualan itu sebenarnya kita harus ingat. Pertama, kita tuh memang harus berdagang, bukan suruh bekerja. Karena apa? 9 pintu rezeki berdagang. Ya gimana? Kalau kita contohnya kita bekerja, kita nggak akan bisa kebeli rumah, Kang. Ya kalau zaman sekarang kita tuh harus berdagang. Itu satu poin ya. Itu yang harus kita pegang, kita harus berdagang. Gimana cara berdagang? Berdagang itu nggak bisa cepet, minimal 3 tahun. Itu pun kalau yang ada basic. Kalau nggak ada basic sampai 5 tahun. Ya, makanya kalau kita udah berusaha berdagang udah umur 40 ke atas susah. Jadi minimal kita berdagang dari sekarang. Latihan. Itu yang saya dipakai. Kenapa orang tua saya tuh, percaya nggak percaya ya, saya tuh sama orang tua tuh dididik keras banget ya. Jadi saya dari sekolah, saya ngekos, harus kasih laporan keuangan. Jadi kalau minta duit harus ada laporan keuangan. Itu saya belajar. Karena bapak saya akuntan kan. Bener. Di situ saya belajar ngelola keuangan di sini. Kepake. Awalnya marah, tapi ternyata bermanfaat. Sekarang saya jago keuangan. Jadi apa-apa harus ada hitungannya. Itu bapak saya kan hitungan. Nah, itu. Tapi kepake. Nah, tadi ilmu kedua tadi kita harus jelas ya, detail tadi ya. Terus yang ketiga tadi percaya. Surat Al-Baqarah 152 ya. Jadi intinya fadhkuruni azkurkum washkuru wa takfurun. Jadi intinya kalau kita ingat sama Allah nih, kita berbuat baik. Makanya nggak akan, kalau insya Allah nggak akan Allah itu membiarkan kita tuh. Allah pasti ingat kita juga. Nggak mungkin, Kang. Ibarat kita udah kerja keras, udah baik sama orang, udah ini. Itu mah nanti rezeki nggak datang. Kayak saya nih, saya nggak sampai detik ini nggak pernah memikirkan. Ini saya menurut saya, ya ini beruntung ya, karena Allah kasih semua itu. Tuh saya dulu ingat banget ada orang tiap minggu waktu itu, karena saya di bisnis rumahan, orderan banyak orang minta kerja itu biasa, banyak orang minta sumbangan itu biasa ya kan. Tapi yang saya kaget tuh ada anak yatim tiap minggu dia datang ke tempat saya, itu masih ingat banget. Itu makanya saya nggak bisa sombong tuh, mungkin doa dia nih saya bisa kayak gini. Itu hal yang kecil, Kang. Dia bilang dia ada anak yatim. Itu awalnya saya bilang sama dia, saya kalau waktu saya pertama kali merintis, jadi kalau cerita saya pertama, saya nggak ada uang sama sekali, saya bakal minjem. Tapi ketika saya ngaplikasikan itu bener, kayak keran, Kang, rezeki saya. Itu yang saya mau sharingkan buat semuanya. Intinya silaturahmi sama sedekah, 2 itu penting banget kalau kita pengen maju. Tapi kalau kita 2 ini belum introspeksi diri, maka gak bisa. Silaturahmi kan harus komunikasi, kita ngomong sama orang, ada itikat baik. Silaturahmi itu penting banget lah menurut saya ya. Itu sih. Nanti perihal tadi cara berjualan ngikutin, Kang. Nanti kalau kita ketemu teman, ketemu orang-orang bisnis, nanti juga ketahuan habis ini ke sini. Ada langkah-langkahnya, Kang. Bukan kita nentuin, ada inspirasi kan, rezeki kan dari orang ke orang.
Kalau trik apa ya? Intinya konsisten sih, fokus ya. Fokus, jadi gini, kita jangan terprovokasi sama lihat orang lain. Yang penting jangan hanya keinginan doang kalau bisnis ya. Kalau untuk trik ya, keinginan harus dibarengin dengan kebutuhan. Jadi kadang kita ingin banyak tapi butuh nggak? Nah kadang kalau kita nggak dibutuhkan nggak akan jalan. Intinya yang saya pernah bilang tadi, kalau di online tuh ya kita harus bisa menyediakan barang, harus ready, nggak boleh ya pelayanan tadi ke customer, pokoknya harus bener-bener apa ya melayani lah, karena kan customer itu kan raja ya, harus dilayani. Jadi kita jangan membohongin, karena kalau kita mau banyak customer ya kita harus melayanin, kepuasan pelanggan nomor satu, intinya gitulah kan, banyak pepatah gitu ya. Nah, tadi harus barang harus ready, terus juga tadi pelayanannya betul ya. Pokoknya saya juga prinsip satu toko kalau nggak ke handle ya kita jangan segan-segan rekrut karyawan. Nah ya, jadi trik saya itu, saya yakin setiap nambah karyawan tuh nambah rezeki ya, karena awalnya pikir mampu nggak, ternyata setiap orang yang baru megang asal kita kasih job desk yang jelas ya, mereka itu punya tanggung jawab yang jelas ya, insya Allah omset itu naik. Jadi intinya saya kawan saya tuntut untuk target tadi. Jadi intinya kalau untuk berjualan lah terutama ya, semua sih ilmu jualan tuh intinya kita harus saling percaya ya, saling percaya sama orang, dan kita harus sama-sama keyakinan juga nomor satu ya. Seperti kita ibadah juga kan, kita yakin nih kita ngapain, kita ibadah ya, kalau kita nggak yakin ya. Jadi sama lah bisnisnya harus yakin 1000%, jangan nanggung-nanggung. Nah ini banyak sih ya yang nanya ya, terutama pasti bingung banget ya, kayak saya dulu pertama kali jualan ya, mau jualan apa. Sebenarnya kita tuh kadang nggak tahu jalannya gitu loh, kita bingung ya. Jadi kalau dari awal banget ya, kayaknya dari awal banget tuh pertama kita harus rubah mindset kita dulu, pola pikir kita tuh, kita ini otak dagang apa bukan. Terus namanya orang dagang ya, maaf ya, kita harus banyak silaturahmi atau komunikasi sama orang. Kita tuh mau dagang apa, karena yang pengalaman saya, langkah awal tuh kita harus banyak ketemu orang. Langkah awal ya, cara kita jualan tuh ketemu orang. Disitulah kebuka jalan. Nanti ketika ada beberapa pilihan Kang, kita pilih kita mau jualan apa dulu sebelum karena ke marketplace. Contohnya saya ingetin ke marketplace ya, itu cara saya kemarin ya. Jadi saya apa aja saya jual, tapi tadi kembali lagi nggak ada yang instan gitu ya, nggak gampang. Kayak saya juga kemarin ada kali 100 produk yang saya jual pertama, sehingga akhirnya mengkerucut lah sampai saya di titik yang fokus sekarang di kategori home decor. Nah yang penting ketika udah dapat produk tadi, yang penting produk dulu lah kita dapetin ya. Nah setelah itu kunci utama tadi jualan ya, sebenarnya kita rajin interaksi, apalagi di online ya. Kalau kita ngomong di online ya logikanya gini, kita jualan di online ya, tapi kita nggak pernah aktif di online, ya gimana orang mau tahu? Kalau kita insya Allah udah simple ya teman-teman ya semuanya. Kita ada di website juga. Pokoknya ketik aja Kamila Home Decor udah pasti ketemu. Di website, di Google juga ada ya. Terus yang lebih ininya di Shopee ya, kita juga alhamdulillah lah, kita juga termasuk kategori home decor yang menguasai Shopee juga lah. Maksudnya dari follower kita udah sampai 80.000 juga. Ibarat kata kalau memang lebih lengkap katalog kita sih di Shopee ya. Sama kita sih lagi merintis tadi gimana memudahkan, tadi kita juga punya tempat yaitu website. Kita lagi mengarah ke sana. Ya minta doanya selesai ya, intinya memudahkan kita belanja kan, karena kalau kita di Shopee ini kan kita numpang Kang, punya orang ya. Kita mudah-mudahan sih home decor ke depan. Tapi kalau untuk info lebih ini sih sebenarnya banyak di Instagram juga ada, kamilahomedecor.id ya. Diketik aja itu ada penjelasan, link tree-nya juga jelas di Instagram ya. Terus kita juga bisa melayani juga, ada 2 ya, Kamila Art Decor. Nah ada Instagram Kamila Art Decor itu, kalau itu lebih ke arah lebih B2B-nya ya, maksudnya custom mau apa tuh di situ kita. Insya Allah merana ke percetakan, apa yang dibutuhkan orang-orang tuh kita ada di Kamila Art Decor. Itu sih kalau linknya ya kan. Ya, jadi saya terima kasih nih, saya diwawancara ya dari Halo Bos ya, dipercayakan untuk menceritakan cerita saya gitu kan.
Bagus banget ya Halo Bos ini ya, kayak UMKM datang-datang ini memang bagus banget. Karena saya percaya setiap orang yang sukses itu pasti banyak perjalanannya. Gak ada orang yang sukses itu ujuk-ujuk ya. Pasti ada perjalanan yang tertekan. Tadi saya bilang tadi, orang suksesnya karena tertekan, pasti banyak cerita. Kayak saya tuh, kalau saya mau ceritain banyak banget cerita saya ya. Tapi mungkin mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Buka YouTube-nya Halo Bos ya, di-subscribe ya intinya. Nonton terus ya Halo Bos ya. Kalau mau jadi reseller Kamila juga boleh ya. Nah, kita open ya, bisa cari informasi ya dari Instagram, dari Shopee, bisa dicari aja linknya. Nomor telepon adminnya pun banyak di sana. Terima kasih banyak.